Merantau bukan suatu istilah yang asing didengar masyarakat Indonesia. Bisa dibilang hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk merantau. Bukan hanya merantau dengan berpindah kota atau pulau saja, ternyata banyak penduduk Indonesia yang juga merantau ke luar negeri. Ada banyak alasan mengapa mereka memilih untuk merantau, salah satunya karena menikah dengan orang asing, menyelesaikan pendidikan, atau bahkan mencari uang. Berikut adalah negara yang banyak keturunan orang Indonesia. Malaysia. Malaysia merupakan negara dengan populasi keturunan Indonesia terbesar. Berdasarkan keterangan pada tahun 2019 ada sekitar 3,55 juta warga Indonesia di Malaysia. Jika saat ini penduduk negeri jiran tersebut berjumlah 32 juta orang, maka lebih dari 11% populasinya adalah orang Indonesia. Ini belum termasuk warga keturunan Indonesia yang telah bermukim di sana sejak berabad-abad lalu. Perkiraan lebih dari separuh etnis Melayu di negeri jiran memiliki darah Indonesia. Di negeri Sembilan saja ada sekitar 60% keturunan Indonesia yang mayoritasnya berasal dari Minangkabau dan begitu pula di Johor, Malaka, Selangor, Kuala Lumpur dan Penang. Banyak sekali warga keturunan Indonesia yang telah beranak pinak di sana. Kalau Anda melihat daftar kabinet Malaysia saat ini, ada beberapa warga keturunan Indonesia yang menjadi menteri. Arab Saudi. Ini adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia, dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir. Arab Saudi adalah negara kedua terbanyak yang menjadi tempat bermukim warga keturunan Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 1,3 juta warga Indonesia di sana, mayoritas orang Indonesia bermukim di Jeddah. Di kota ini banyak sekali dijumpai resto-resto khas Indonesia. Salah satu kawasan di Jeddah yang terasa seperti kampung Indonesia adalah Al-Balad. Di sini Anda takkan sulit menjumpai orang yang berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa Jawa. Sejak abad ke-19, Saudi telah menjadi tujuan utama para perantau Indonesia. Para pelajar yang hendak menuntut ilmu agama, banyak yang pergi ke Mekah serta Madinah. Bahkan beberapa ulama Indonesia, diantaranya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Nawawi Al-Bantani menjadi imam besar di Masjidil Haram. Tiongkok. Tiongkok juga merupakan salah satu negara dengan populasi Indonesia cukup besar. Mayoritas masyarakat Indonesia di sana bermukim di Beijing dan Shenzhen. Saat ini ada sekitar 80.000 warga Indonesia yang bermukim di Cina daratan. Warga Indonesia yang bermukim di Taiwan dan Hong Kong justru lebih banyak dibandingkan yang ada di Cina daratan. Berdasarkan sensus tahun 2019, ada sekitar 255.000 orang Indonesia di Taiwan, serta sekitar 153.000 jiwa atau setara 2,1% populasi Hong Kong di Hong Kong. Dengan jumlah sebanyak itu, orang Indonesia merupakan warga negara asing terbanyak di Taiwan, sedangkan di Hong Kong merupakan kelompok minoritas terbesar kedua setelah orang Filipina. Jika Anda pergi ke kawasan sentral atau Victoria Park di hari Minggu, maka akan dijumpai banyak tenaga kerja Indonesia yang sedang berkumpul di sana. Mereka akan menghabiskan libur akhir pekannya bersama kawan-kawan sekampung dari pagi hingga sore hari. Republik Suriname. Ini adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Prancis di timur dan Guyana di barat, di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik. Di Suriname tinggal sekitar 75.000 orang Jawa dan bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa resmi Suriname, dan dibawa ke sana dari Hindia Belanda antara 1890 hingga 1939. Suriname merupakan salah satu anggota organisasi konferensi Islam, masih menyinggung soal penjajahan Belanda di bumi Indonesia. Belanda dulu lama sekali bercokol di bumi Nusantara. Selain Indonesia, tentara kolonial itu juga memiliki tanah jajahan di Suriname. Guna memaksimalkan potensi negara kecil itu, dikirimlah orang-orang Indonesia untuk menjadi buruh tani di sana yang kebanyakan berasal dari etnis Jawa. Saat itu cukup banyak orang Indonesia oleh Belanda dikirim ke Suriname.
yakni sekira 15% dari total populasi. Mereka akhirnya menetap di sana dalam jangka waktu yang lama, bahkan masih eksis hingga saat ini. Belanda. Belanda terdiri dari 12 provinsi di Eropa Barat dan 3 pulau teritori di Karibia. Belanda Eropa berbatasan dengan Laut Utara di utara dan barat, Belgia di selatan dan Jerman di timur, serta berbagi perbatasan maritim dengan Belgia, Jerman, dan Britania Raya. Belanda salah satu negara Eropa yang banyak dihuni orang Indonesia. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, selain dari segi historis, di mana Belanda dulu merupakan penjajah Indonesia. Faktor perbaikan ekonomi juga menjadi pendorong orang pribumi pindah ke sana. Dahulu banyak orang Indonesia tertarik untuk pindah ke negeri kincir angin lantaran melihat tentara kompeni yang hidupnya sangat makmur. Tercatat lebih kurang 395.000 jiwa orang Indonesia ada di sana. Uniknya, sebagian besar orang Indonesia di sana adalah warga Maluku. Rata-rata mereka dulu adalah bekas atau keturunan para serdadu Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau tentara kerajaan Hindia Belanda. Australia. Kira-kira 40.000 tahun sebelum pendudukan bangsa Eropa pada akhir abad ke-18, Australia telah dihuni oleh aborigin, yang menggunakan salah satu dari 250 kelompok bahasa. Di Australia banyak orang Indonesia juga yang berdomisili di Australia. Dilihat dari sejarah ternyata sudah banyak para pelaut kita dahulu melakukan penjelajahan di sepanjang garis pantai negeri kanguru itu. Di tahun 1900-an para pelaut Bugis dengan kapal pinisi kebanggaannya pernah melakukan pelayaran ke Australia. Aktivitas pelayaran itu dijadikan rutinitas tahunan, bahkan mereka rela menetap berbulan-bulan di sana. Dari sinilah yang menyebabkan banyaknya orang Indonesia berada di Australia. Di era modern saat ini juga banyak orang Indonesia hijrah ke Aussie untuk menempuh pendidikan ataupun bekerja. Kaledonia Baru. Ini adalah sebuah departemen luar negeri Prancis. Wilayah ini terletak di subbenua Melanesia di Samudra Pasifik sebelah barat daya. Ibu kota departemen ini ialah Nouméa. Kaledonia Baru merupakan kepulauan seluas 18,575 km persegi di Samudra Pasifik yang ditemukan oleh penjelajah James Cook pada tanggal 4 September tahun 1774. Ketika melakukan perjalanan keduanya di kawasan Pasifik, ia menamakan wilayah ini Kaledonia Baru karena teringat tanah kelahirannya Skotlandia. Negara ini sebagian kecil dari warganya adalah keturunan Indonesia, khususnya orang Jawa. Dahulu orang-orang Belanda menjalin kerjasama dengan Perancis dalam hal ekonomi. Suatu ketika Perancis membutuhkan banyak pekerja untuk memberdayakan tanah di Kaledonia Baru. Belanda lalu memenuhi permintaan tersebut dengan mulai mengirimkan orang-orang Jawa ke sana. Alhasil hingga kini orang Jawa di sana masih eksis sama halnya di Suriname. Mereka bahkan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari mereka. Itulah negara yang banyak keturunan orang Indonesia.